Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, apa kabarnya saat ini? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bisa yakin bahwa semua kita dalam keadaan baik saat ini? Karena Bapak Ibu Saudara, apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, paling tidak untuk saat ini keadaan kita yang terbaik. Karena tidak pernah sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Itu sebabnya apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi kita saat ini, semua atas seizin daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, harus kita akui kadang memang menjalani kehidupan ini tidak mudah. Dan Bapak Ibu Saudara, sebab Alkitab tidak pernah berkata bahwa Tuhan akan menghapus segala kesedihan dari hidup kita. Namun Alkitab berkata bahwa selamanya Tuhan akan setia menjadi penjaga, pemelihara, penolong, penopang hidup kita. Menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini, Bapak Ibu Saudara, kita mendengar bagaimana kejahatan semakin hari semakin tidak terbayangkan, belum lagi sakit penyakit yang aneh-aneh terjadi yang sebelum-sebelumnya tidak pernah kita dengar. Dan firman Tuhan berkata hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Belum lagi masalah ekonomi, inflasi, kenaikan-kenaikan harga dari semua kebutuhan pokok kita. Dan tentunya menghadapi kondisi yang seperti ini membuat ada banyak orang, tanpa terkecuali yang orang yang menyebut diri dia orang percaya, yang merasa lelah, yang merasa letih menghadapi kondisi yang seperti sekarang ini. Perjuangan demi perjuangan, usaha demi usaha, pertahanan demi pertahanan telah dicoba dengan sekuat tenaga. Namun kadangkala tetap saja itu menjadi sebuah kendala yang membuat orang merasa letih lesu. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang kemudian, sudahlah. Pada akhirnya mereka menyerah. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara karena kita punya Bapa yang begitu perhatian dan peduli dengan hidup kita. Yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita bahkan sebelum itu menjadi kebutuhan yang kita sadari dalam hidup kita. Itu sebabnya jauh-jauh hari Dia sudah mengundang kepada setiap kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas mengenai hal ini, saya mau mengajak tentunya kita berdoa terlebih dahulu memohon tuntunan Tuhan. Tuhan, sumber segala yang kami butuhkan dalam hidup ini. Kami butuh Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Karena kekuatan kami tidak akan pernah cukup untuk kami menghadapi dan menjalani apa yang tengah ada di hadapan kami saat ini. Itu sebabnya Tuhan kami datang kepadamu bukan sebagai sebuah rutinitas, tetapi memang kebutuhan kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh kekuatan baru daripadamu. Kami butuh penyertaan-Mu. Kami butuh segala-galanya. Kami letakkan segala pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Karena sesuai dengan firman-Mu, orang yang berharap kepadamu akan diperbaharui semangatnya. Mereka akan terbang seperti burung Raja Wali, mengatasi setiap persoalan, masalah, tantangan yang ada. Dan mereka bukan cuma mampu untuk mengatasinya, tapi mereka juga keluar sebagai lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan.
karena Kau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Tuntun kami dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Kita buka dulu Bapak Ibu Saudara Hakim-Hakim 8. Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-4 sampai ke-12 kita mau baca sama-sama. Judul dari perikop ini, orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Zebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri, padang gurun, dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel dan berkata demikian juga kepada orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Sementara itu Zebah dan Salmuna ada di Kalkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yobbeha, lalu memukul kala tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, Zebah dan Salmuna melarikan diri. Tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Zebah dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Baik, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang keletihan, kelelahan, dan kelesuan pasti berhubungan dengan kerja dan tekanan, bukan? Orang yang bekerja terlalu keras tentu mengalami keletihan, kelelahan, dan kelesuan. Begitu juga ada orang yang mengalami tekanan hidup yang begitu berat. Mereka juga pasti mengalami keletihan, kelelahan, dan kelesuan itu. Nah, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang kelelahan, keletihan, dan kelesuan ini, ada baiknya Bapak Ibu Saudara kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa dunia di mana kita hidup adalah tempat sementara bagi kita untuk bekerja dan berkarya. Tempat sementara. Itu juga sebabnya Bapak Ibu Saudara, jika kita berbicara tentang dunia ini, pasti ada masa-masa di mana setiap orang akan merasa lelah, letih, dan jenuh. Sebab memang dunia tidak selalu dapat memberikan apa yang kita harapkan. Bahkan segala sesuatu di dunia ini sifatnya sementara, fana. Karena itu Rasul Paulus mengajarkan melalui firman Tuhan bahwa sementara kita hidup di muka bumi ini, kita harus bekerja dan berbuah. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-22, Rasul Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ada beberapa hal yang harus kita mengerti, Bapak Ibu Saudara.
Kalau kita tahu bahwa dunia ini adalah tempat untuk bekerja dan berkarya, sehingga wajar kalau kita mengalami kelelahan, keletihan, dan kejenuhan. Lalu bagaimana sikap kita meresponi kelelahan yang sering kali membuat kita berkeinginan untuk menyerah? Yang pertama, kelelahan itu adalah hal yang sangat biasa. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara, pasti pernah mengalami kelelahan, keletihan, dan kejenuhan. Bukan saja kita bicara secara fisik, lelah karena bekerja dan beraktivitas, tetapi secara jiwa pun ikut terdampak karenanya. Semua hal ini adalah hal yang biasa dan manusiawi. Orang yang kecapean, Bapak Ibu Saudara, tentu emosinya akan dengan mudah meningkat. Orang yang kelelahan bisa saja dia mengalami depresi. Sebab dunia ini memang bukan tempat untuk beristirahat. Tempat istirahat kita yang sebenarnya adalah nanti. Ketika kita tiba di surga, kita akan mengalami istirahat yang sejati. Hari-hari ini begitu populernya istilah healing, Bapak Ibu Saudara. Orang mencari tempat untuk bisa beristirahat, melepaskan lelah, letih, dan sebagainya. Tapi saya mau katakan, selama kita hidup di dunia ini, healing yang kita dapatkan adalah semu. Kenapa? Karena setelah kita pergi ke suatu tempat, kita kembali lagi, kita akan tenggelam lagi ke dalam rutinitas dan keadaan yang sebenarnya. Istirahat di dunia ini hanya sementara. Kita beristirahat sebentar, kemudian kita bangun di pagi hari dan tergesa-gesa melaksanakan lagi segala tugas keseharian kita yang melelahkan itu. Dan demikian seterusnya. Setelah beraktivitas kita merasa lelah tentunya, letih, bahkan kadangkala juga merasa jenuh. Kemudian istirahat lagi. Itulah kehidupan di dunia ini yang selalu membutuhkan perjuangan yang tidak mudah, namun harus tetap dijalani. Dalam hal rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan pendidikan pasti akan terasa. Menyadari hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mudah mengeluh menghadapi setiap kelelahan jika kita berjuang dengan hikmat Tuhan, sehingga kelelahan tidak menjadi sumber masalah, tetapi justru menjadi awal untuk introspeksi diri dan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kelelahan bukanlah saat untuk menyalahkan orang lain. Ketika kita lelah, letih, dan merasa jenuh, seringkali dengan mudahnya kita menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah seringkali terjadi? Seringkali kita melihat di film ataupun sinetron, bahkan tentunya pada kenyataan yang sebenarnya. Ketika sang suami kelelahan pulang dari tempat kerja, lalu suami menyalahkan istri untuk hal-hal yang sepele atau sebaliknya, dan akhirnya mereka bertengkar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kelelahan jangan pernah menyalahkan orang lain. Karena itu akan membuat jiwa kita semakin tertekan, makin merasa kecewa, dan hidup kita akan terasa semakin melelahkan. Namun di tengah-tengah kelelahan,
mari kita juga belajar untuk menyadari bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah di balik semua yang terjadi. Dia pasti akan menambahkan kekuatannya bagi kita di saat kita merasa sudah tidak mampu lagi. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kelelahan bukanlah saat untuk bersungut dan kecewa. Harus kita akui, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup ini memang berat. Namun akan lebih berat lagi jika kita menjalaninya dengan bersungut-sungut. Karena persungutan akan membuat hidup kita semakin tertekan, makin merasa tidak berarti, Bapak Ibu Saudara. Kita merasa hidup ini kok begini ya, hidup ini kok sia-sia. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, jangan bersungut dan kecewa. Karena kedua hal ini akan menghambat langkah-langkah kita. Namun sebaliknya, dengan iman dan percaya kepada Tuhan, itulah yang akan memberikan sukacita dan kekuatan yang baru bagi kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kelelahan bukanlah saat untuk berhenti berkarya. Jangan pernah merasa karena lelah, letih, dan lesu, lalu kemudian berkata, aku mau berhenti dari semua ini. Aku sudah tidak mau buat apa-apa lagi. Aku sudah tidak kuat lagi. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, berapa sering kita dengar ketika seseorang mengalami kelelahan, keletihan, dan kejenuhan, mereka memilih untuk berhenti dan menyerah, lalu menyendiri tanpa melakukan apa-apa. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya juga mau katakan bahwa dalam hidup ini ada masa-masa di mana kita merasa lelah, letih, dan jenuh. Tidak terkecuali saya sebagai hamba Tuhan. Tetapi izinkan saya berkata, tetaplah berjuang dan tetaplah berkarya. Tuhan pembela kita tidak akan pernah mempermalukan kita. Bahkan Dia berjanji jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Dan kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, saya sering kali mendengar ketika ada seseorang yang sedang merasa lelah, letih, dan jenuh dengan kehidupan rutinitasnya. Mereka mengambil waktu sesaat untuk berhenti dari kerutinitasannya itu. Namun bukan untuk berhenti berkarya, bukan untuk menyendiri dan tidak berbuat apa-apa, tetapi mereka mengalihkan semua rasa itu dengan cara yang positif, yaitu dengan ikut bergabung, melayani orang-orang yang membutuhkan kasih dan perhatian, pertolongan, dan sebagainya. Dan ajaibnya Bapak Ibu Saudara, setelah melakukan semua hal itu, mereka merasa hidup mereka menjadi lebih berarti dan bergairah kembali. Itu sebabnya Daud berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, dan jangan lupakan
segala kebaikannya. Berarti di tengah-tengah kelelahan dan keletihan dan kejenuhan, ingatlah akan kasih karunia Tuhan. Ingat akan segala kebaikan Tuhan. Maka Dia yang adalah sumber damai sejahtera, kekuatan baru dan semangat baru yang akan melimpah dalam hidup kita. Dia akan melimpahi kita dengan semua hal itu, Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera, kekuatan baru, semangat baru, bahkan kelegaan yang tanpa batas bagi kita semua. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, Dia mengundang kita semua dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengingatkan setiap kita, manusia tidak diciptakan hanya seperti robot. Manusia juga punya keterbatasan dalam hidup. Itu sebabnya wajar kalau kita mengalami kelelahan, keletihan, dan kejenuhan. Tetapi sadarilah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang selalu memberikan kepada kita kekuatan baru dan juga semangat yang baru dalam hadirat-Nya. Puji Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk meresponi firman Tuhan ini dengan bersama-sama kita berkata, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika kebimbangan akan kasih, kebaikan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita muncul dalam hidup kita ini, ketika kebimbangan akan jalan mana yang harus kita pilih dalam hidup ini, dan di saat kita merasa sudah tidak mampu lagi, sudah tidak sanggup lagi, masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada jalan. Itu sebabnya ingat akan hal ini, bahwa kita tidak akan pernah
sendiri menghadapi apapun. Dia berjanji dia menggendong kita, dan tangan kanannya akan selalu menopang kita. Itu sebabnya mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selamanya tak pernah berubah. Kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan mengikuti, menyertai di sepanjang hidup kami. Kami percaya selamanya hanya Engkau-Lah yang kami andalkan, yang kami perlukan. Mari datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di saat kita merasa letih lelah, di saat kita merasa jenuh dalam hidup ini, sebab Dialah sumber damai sejahtera bagi setiap kita. Dialah sumber kekuatan baru, semangat baru, pengharapan kita ada di dalam Dia. Itu sebabnya jangan pernah menyerah dengan segala tantangan yang ada dalam hidup kita ini. Haleluya, haleluya. Tuhan pemimpin hidup kami. Ingatkan kepada setiap kami, sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah. Persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kami. Sadarkan kami Tuhan, sesungguhnya dalam hidup ini bukan masalah. Beban seberat apa yang tengah menekan hidup kami saat ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kami ini. Sebab bukankah Engkau
telah mengundang setiap kami dengan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk menyerahkan segala beban yang menghimpit hidup kami. Karena kami tahu ketika kasih yang Engkau berikan bagi kami menguasai hidup kami, maka kami dapat meletakkan semua beban kami di tangan-Mu. Maka Engkau akan menyelesaikan segalanya sempurna. Di saat kami sedang berada dalam situasi yang sulit untuk dapat dimengerti, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Di saat kami sedang berada dalam kesesakan dan tekanan dan kesulitan hidup, bantu kami untuk selalu tetap mempercayai-Mu. Bahkan di saat kami sedang tidak mempunyai alasan untuk bisa percaya, oleh karena apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kami alami, kami tidak akan pernah berhenti percaya. Karena kami yakin tidak akan pernah sekalipun Kau meninggalkan, bahkan melupakan kami. Dan sementara kami menghadapi semua ini, Engkau tidak pernah berhenti bekerja, mengubah segalanya, menjadikan kebaikan bagi setiap kami. Sebab hidup kami ini hanya karena percaya. Terima kasih Tuhan atas jaminan-Mu bahwa kami boleh tinggal dengan aman dan penuh kelegaan ketika kami bersama-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan segala hormat kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya daripada Bapa Surgawi di dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna. Haleluya. Mari semua kita yang selalu mengandalkan Tuhan sama-sama katakan amin.